semuanya. Kali ini saya akan membahas, kita akan membahas beberapa soal. Ini soal mengenai peubah acak, sebentar. Ini soalnya mengenai distribusi peluang gabungan, serta nanti sampai ke distribusi bersyarat juga. Pertama kita bahas nomor 1. Nah ini dari soal kita bisa tahu bahwa X adalah banyak jeruk, Y adalah banyak mangga gitu. Nah dia menanyakan atau menginstruksikan untuk mencari distribusi peluang gabungan atau rumus FY-nya, Fx, Y-nya gitu. Kita bisa cari menggunakan rumus, ataupun kalau mau dicacah satu-satu juga bisa. Tapi akan lebih gampang memudahkannya kalau kita bisa menemukan rumusnya. Nah, pertama kita mau mencari peluang pengambilan 4 buah dari 8 buah yang ada. Berarti kalau mau mencari peluang pengambilan 4 buah ini, kita bisa tentukan NS-nya adalah kombinasi 4 dari 8, yaitu 70. Lalu sekarang permasalahannya adalah NA. NA-nya bentuknya seperti apa, atau jumlahnya atau banyaknya berapa gitu. Nah, kita bisa cari melalui aturan perkalian sebenarnya. Aturan perkalian pertama adalah cara mengambil jeruk. Oke, ini cara mengambil jeruk. Lalu ini cara mengambil mangga. Lalu ini cara mengambil pisang. Nah, kenapa X ya? Karena X tadi banyak jeruk. Bisa aja jeruk itu diambil 0, 1, 2. Nah, ini nih ketentuan banyak jeruk yang bisa diambil dalam pengambilan. Bisa 0, 1, 2, atau 3. Nah, ini adalah nilai peubah acak. Nah, kemudian untuk yang kedua, kenapa kombinasi Y dari 2? Karena kita bisa aja dalam pengambilan itu mengambil mangganya 0, 1, atau 2. Karena maksimal banyak mangga adalah 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan pisang. Karena maksimal kita disuruh mengambil 4, maka banyak pisang yang bisa kita ambil dalam setiap pengambilan itu adalah 4 dikurang banyak pengambilan jeruk dan mangga gitu. 4 kurang X kurang Y. Nah, tapi di sini ada ketentuan. Setiap kita mengambil X dan Y itu, maka tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 4. Nah, ini perlu ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena kalau misalnya kita tidak mengambil jeruk dan tidak mengambil mangga, artinya X ditambah Y kita sama dengan 0 kan? Nah, kalau X tambah Y-nya 0, artinya pisangnya berapa? Yang kita ambil 3, sedangkan kita mau mengambil 4 buah tadi. Jadi ini tidak termasuk kepada kejadian yang kita inginkan. Oke, jadi ini ya distribusi peluang gabungan untuk percobaan kita. Nah, ini nih Fx, Y sama dengan ini dengan syarat XY-nya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dia menyuruh kita mencari peluang peubah acak X, Y dengan syarat X tambah Y-nya itu kecil sama 2. Nah, di sini artinya apa? Kita menjumlahkan karena ini peubah acak diskrit. Nah, kalau untuk mencarinya ya, berarti kita menjumlahkan nilai-nilai peluang untuk nilai peubah acak yang kalau dijumlahkan kecil sama 2. Nah, kita pilih. Bisa 0,1, bisa 1,0, 1,1, 2,0, dan 0,2. Nah, itu berdasarkan ini tadi. Apa namanya ini? Syaratnya gitu. Makanya 0,0 nggak masuk di sini ya. Nah, nanti masing-masing dari nilai peluangnya ini kita cari berdasarkan rumus peluang ini. Nah, contoh satu aja ya. Misalnya 0,1. Berarti 0 ini kita substitusi ke X, 1 ini kita substitusi ke Y. Nanti pada akhirnya 3. Oke, karena X-nya 0 makanya 3, 0 itu pasti 1 ya. Jadi nggak usah ditulis. Kemudian 2Y itu adalah 2,1. Dan sisanya untuk pisang 3,4 dikurang
0 dikurang 1 artinya 3. Jadi 3 kombinasi 3. Begitu seterusnya. Nanti karena ini peluang kita bagi dengan ruang sampel yaitu 70 gitu ya. Nah, kemudian setelah diproses ternyata kita dapat hasilnya yaitu setengah gitu ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Oke, soal kedua itu dia berupa distribusi gabungan kontinu. Jadi ini kontinu. Nah, dia menanyakan peluang X tambah Y-nya itu besar dari setengah. Nah, sedangkan yang pada kontinu atau distribusi peluang gabungan kontinu kita cuma punya rumus untuk kecil sama, gitu kan? Nah, kita ubahlah bentuk X tambah Y besar sama setengah ini ke bentuk kecil sama. Nah, ingat lagi. Nah, saya cari sini aja ya. Nah, kalau misalnya setengah itu di sini. Nah, jadi dari sini ke sini misalnya 0 sampai 1. Nah, ingat ya, nilai peluang itu paling rendah 1, paling rendah 0, paling besar 1. Nah, jadi kalau kita mau peluang yang besar setengah, berarti ini misalnya nilai peluang ya, peluang. Nah, berarti ini kan yang besar setengah. Nah, sedangkan semuanya 1. Nah, kalau kita mau mengartikan ini, kalau mau dicari dari 1 kurang, gimana cara mencarinya? Berarti semuanya 1 dikurang dengan dari 0 sampai setengah kan. Nah, dikurang ini, maka tersisalah 1 sampai setengah. Makanya dikurang ini nih peluang saat 0 sampai setengah. Atau lebih gampangnya kita tulis X tambah Y-nya itu kecil sama setengah, karena ini kan semua peluang kecil dari setengah gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira untuk menemukan bentuk yang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita punya daerahnya itu tadi, daerah X, Y-nya itu adalah ini kan, 0 sampai X-nya itu 0 sampai Y dan Y-nya itu 0 sampai 1. Nah, jadi ada daerah yang bergantung terhadap variabel lain atau terhadap perubahan acak lain gitu. Nah, kita perlu definisikan dulu daerah-daerah yang akan kita pakai dalam pengintegralan kita. Nah, agar lebih mudahnya kita bisa pakai grafik ya sebenarnya. Ini itu grafik X, ini itu grafik Y. Nah, pertama kita gambar dulu batas untuk setiap peubah acak. Pertama yaitu peubah acak X, yaitu dari 0 sampai Y. Nah, ini X sama dengan 0 dan ini adalah X sama dengan X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Nah, karena dia minta itu adalah di antara, berarti ini yang kuning ya. Nah, yang kuning. Kemudian kita gambar grafik untuk interval 0 sampai 1. Nah, ingat lagi yang ini adalah Y sama dengan 1 dan yang di bawah ini adalah Y sama dengan 0. Makanya yang kuning ini juga jadi daerah untuk 0 kecil dari Y kecil dari 1. Nah, ini adalah daerah pada fungsi distribusi peluang kita. Nah, sedangkan daerah pada soal kita ada batasan lagi kan, yaitu X tambah Y-nya kecil sama setengah. Nah, berarti kita perlu gambar lagi grafik atau garis X tambah Y sama dengan setengah. Nah, ini dia grafiknya. Ini, yang ini. Nah, kalau kita mau daerahnya kecil sama, berarti daerah yang di bawah ya. Nah, yang merah ini. Nah, artinya daerah yang kuning terus diminta lagi yang lebih spesifik kalau X tambah Y kecil sama setengah, maka kita akan peroleh daerah merah. Nah, ini daerah merah yang ini. Nah, kemudian sekarang kita akan mengintegralkan di daerah yang merah ini, berarti daerah pengintegralan kita. Oke. Nah, gimana caranya? Kita mau lihat Y dulu atau X dulu. Nah, sebenarnya bisa dua-duanya, cuman terlihat di sini kalau kita mau memakai X terlebih dahulu, nanti coba lihat ya. Berarti kan X-nya itu adalah dari mulai 0 sampai
Nah ini kan ada titik potong nih antara garis X tambah Y sama dengan setengah dengan garis Y sama dengan X, yaitu di seperempat. Berarti nanti batasan untuk X-nya itu dari 0 sampai seperempat kan. Nah kalau kita mau mengintegralkan Y terlebih dahulu, artinya di sini mau mengintegralkan X terlebih dahulu, artinya nanti X kita area X kita, jadi kita mandangnya horizontal sekarang ya, bukan vertikal ke atas tapi ke samping. Jadi dari mulai 0 sampai ini seperempat ini kurvanya kan ada dua nih, ada garis ini, nggak jelas ya, ada ini sama ini, ada dua nih, ada dua garis. Jadi kita harus bagi dulu, agak susah gitu kalau X terlebih dahulu, serempong gitu ya. Nah makanya kita sekarang pakai Y terlebih dahulu. Nah untuk memakai Y terlebih dahulu kita mandangnya vertikal ke atas. Nah pertama batas Y yang paling bawah itu adalah ini kan, Y sama dengan Y sama dengan 0. Nah makanya saya salah ya. Nah ini kita mandangnya vertikal ke atas. Nah kita lihat bahwa daerah Y-nya itu dibatasi oleh kurva ini dengan kurva ini. Nah, ini bisa saja kita lihat gini aja nih untuk lebih gampangnya. Gini kan. Nah, kalau misalnya kita tarik garis di sini nih. Bagaimana cara kita mengukur daerah sini sampai sini? Nah, misal di sini adalah garis A, sini yang ini garis B ya. Berarti kan untuk mengukur ini berarti kita bisa A dikurang B, ya kan? Nah, si kurva yang atas kita kurang kurva bawah. Nah, begitu juga untuk mencari Y pada grafik ini. Nah, artinya nilai Y kita itu mulai dari grafik yang paling bawah ini, yaitu Y sama dengan X, kemudian diakhiri oleh grafik. Nah ini bisa kita ubah jadi Y sama dengan setengah dikurang X. Oke. Nah berarti untuk mencari tinggi Y nya itu atas kurang bawah. Artinya ini X, ini tadi setengah kurang X. Berarti mulai dari saya salah, kebalik. Nah yang di atas itu adalah setengah kurang X, yang di bawahnya adalah X. Makanya nilai Y-nya itu berjalan dari X sampai ini nih, dari X sampai setengah kurang X gitu ya. Nah untuk si X, nah kalau untuk X kita lihatnya horizontal. Berarti karena kita patokannya tadi Y, berarti si daerah ini berada di X dari 0 sampai seperempat. Nah ini, nah ya udah ini dia. Nah, selanjutnya ya udah tinggal di integralkan berdasarkan daerah masing-masing. Nah, pertama kita integralkan terhadap dy, lalu kita integralkan terhadap dx. Nah, ini integralan ya. Silakan dicoba dicari atau bisa pakai aplikasi sebenarnya ya. Nah, kita peroleh 1 dikurang ini. Sehingga peluang saat X tambah Y besar sama setengah itu adalah 0,65343. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Nah, di soal ketiga sebenarnya ada relat soal. Nah, kita punya sebuah fungsi gabungan X, Y 6 kurang X kurang Y per 8 untuk X di antara 0 dan 2 dan Y di antara 2 dan 4 dan 0 untuk X yang lainnya gitu ya. Nah, ralat soalnya adalah cari peluang di antara 2 dan 3. Cari peluang nilai keubah acaknya itu di antara 2 dan 3 bersyarat nilai keubah acak X-nya adalah 1 gitu. Nah, sekarang karena syaratnya itu adalah X sama dengan 1, berarti kita perlu cari distribusi marginal X atau kita lambangkan dengan GX. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya udah kita cari integralkan dia terhadap Y semuanya.
si fx, y kita. Sehingga kita peroleh hasil integralnya adalah ini, 3 kurang x per 4. Nah, sudah ketemu gx, kita cari dulu apa fungsi distribusi peluang kita. Y bersyarat x itu apa gitu. Nah, dengan cara membagi fungsi gabungannya dengan fungsi marginal atau distribusi gabungan dengan distribusi marginal, sehingga nanti kita peroleh bentuknya seperti ini nih. Nah, kemudian baru kita pakaikan ke yang diminta soal saat syaratnya x sama dengan 1. Kita gantilah setiap x dengan 1, substitusi 1, sehingga kita peroleh distribusi distribusi bersyarat x kita adalah m kurang y per 4. Nah, setelah itu baru kita cari saat y-nya itu di antara 2 dan 3. Bagaimana caranya? Yaitu dengan integralkan terhadap y, yang y-nya itu jalan dari 2 sampai 3. Nah, ini karena tadi ini adalah kontinu ya, distribusinya kontinu, makanya kita pakai integral. Nah, dari atas kita udah pakai integral ya. Nah, nanti setelah kita integralkan maka diperolehlah peluangnya 5/8. Oke. Sekian pembahasan soal mengenai distribusi gabungan dan distribusi bersyarat, baik itu discrete dan continue. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.